Baik, jumpa lagi dengan Sang Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes kabel charger buatan dari brand Esager yang support daya 100 watt atau 7 ampere serinya USB Type-C atau USB A to Type-C yang kemarin saya beli pada harga sekitar 10 ribuan. Cukup murah sekali. Yang tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini saya tes kabel charger buatan dari brand Esager ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya yang saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A. Ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini support Supercharger 33 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4. Ini support power charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X. Ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite. Ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke power bank Cooktek. Ini support PD input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa kabel charger buatan dari brand Esager ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan nanti, simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel charger Esager 100 watt 7 ampere yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lalu kita akan juga dapat kemasan klip seperti ini. Nah, khas Esager ya, kemasannya kuning. Kalau dilihat dari nama kodenya dia seperti ini, A2C7A. Oke, lanjut, kita akan dapat ini buku user manual seperti ini. Ada berbagai macam bahasa ya, lihat dia seperti ini bahasanya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan dapat kabel charger Esager 100 watt 7 ampere seperti ini fisiknya. Dari sisi desain kabel ini menggunakan bahan nylon braided yang saya beli warna putih. Kemudian ini terdapat velcro untuk merapikan kabel apabila tidak digunakan. Kemudian kita lihat dari sisi kepala kabel USB A desainnya. Ini menggunakan bahan PVC, ada tulisannya Esager. Lanjut, kita lihat dari sisi USB A warna portnya oranye. Coba kita lihat dari sisi pin. Nah, lihat ini pinnya totalnya ada 5 pin. 4 di depan. Bisa dilihat ini, kemudian ada 1 di belakang. Nah ya, totalnya ada 5 pin. Lanjut, kita lihat dari sisi USB-C nya. Lihat dia modelnya seperti ini. Nah, lihat ada tulisannya Esager juga. Warna portnya bagian USB-C oranye. Lanjut, kita lihat dari sisi built-in quality kabel Esager 100 watt 7 ampere ini. Coba kita lihat dari sisi kepala USB-C dahulu. Bisa dilihat ini ada sedikit finishing yang kurang rapi, bisa dilihat di sini. Nah, tapi wajar ya, ingat harga kalau mau komplain tentang sebuah kerapian kabel Esager ini. Oke, lanjut, kita lihat dari sisi kualitas nylon braidednya sangat rapi sekali. Tidak ada nylonnya yang lepas atau serabutnya yang kurang bagus. Ini sangat rapi. Lanjut, kita lihat dari sisi USB A. Kurang lebih sama juga bagian finishingnya ini, ada finishing yang kurang rapi. Kemudian kita lihat dari sisi sini, sudah lebih dari cukup sesuai dengan harga. Kemudian kalau kita lihat dari sisi warna port, warna oranye, ini menunjukkan kualitas kabel yang menurut saya kurang lebih setara seperti kabel charger bawaan ponsel seperti Xiaomi Turbo Charging 60 watt. Nah, ini coba saya bandingkan dengan
kabel Xiaomi 67 watt. Nah, sama-sama warna oranye. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pin juga sama, menggunakan pin 7 pin. Nah, lihat ya, kelihatan. Nah, sama-sama 7 pin. Kemudian coba kita cek dari sisi magnet. Nah, kalau yang sebelah sini pasti nempel magnet. Nah ya, sama juga seperti kabel bawaan Xiaomi juga. Oh, ini tidak nempel magnet. Nah ya, cukup bagus sekali. Jadi ya masih di bawah ya. Kalau bagian sininya masih di bawah dibandingkan dengan kabel bawaan Xiaomi 67 watt. Sekarang coba kita lihat dari sisi USB-C-nya. Lihat ini. Nah, lihat dia tidak nempel magnet. Yang sebelah sini juga tidak nempel magnet. Artinya bagian USB-C-nya itu setara dengan kabel bawaan Xiaomi, cuman bagian USB-A-nya dia nempel magnet, sehingga dimungkinkan untuk pemakaian jangka panjang bagian sininya akan agak mudah berkarat ya karena nempel magnet. Sekarang coba kita lihat dari sisi kelenturan kabel. Nah, kalau kabel yang bagus menurut saya itu kabelnya lentur. Nah, ini lihat perbandingan antara kabel Xiaomi 67 watt dengan Esager 7 ampere 100 watt. Lihat ini kelenturan kabelnya. Nah, Esager lentur sekali, lihat saya goyang-goyang dia mudah bergoyang, sedangkan Xiaomi kayak kawat ya, lihat tidak mau bergoyang. Nah, lihat ini. Nah, lihat sekali lagi. Nah, jadi kalau dari sisi tingkat kelenturan kabel lebih bagus Esager. Nah, kabel yang lentur itu enak ya ketika digunakan untuk charging ponsel, tidak merusak port, karena ketika dihubungkan ke sebuah ponsel itu dia lentur sehingga dia gerak-gerak seperti ini tidak merusak port. Beda dengan kabel yang kaku seperti ini, kadang portnya yang kalah. Nah ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan kabel Xiaomi turbo charging dari segi magnet masih kalah Esager. Tapi kalau dibandingkan dengan tingkat kelenturan kabel, saya lebih suka menggunakan kabel Esager. Jadi ya plus minus lah ya ketika dibandingkan dengan built-in quality kabel bawaan Xiaomi 67 watt. Baik, lanjut tes charging. Kali ini akan saya gunakan untuk pertama kali ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Akan saya gunakan dengan menggunakan adapter charger dari brand Baseus 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 14%. Kita lihat status fast chargingnya aktif dengan menggunakan kabel Esager. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini. Lihat, stop kontak mencapai 16 watt. Nah, dengan struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14 watt, sekian. Nah, dari sisi teori ponselnya adaptive fast charging 15 watt. Jadi kurang lebih ada spasi sekitar 1,5 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt tetap dengan menggunakan adapter charger Baseus 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat quick chargingnya aktif ya, bisa dilihat di sini dengan menggunakan kabel dari brand Esager. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini. Lihat stop kontak 18 watt, 20 watt naik turun ya. Kemudian dari sisi struktur daya, lihat di USB Dr. Finersi 6,6 volt kali 2, sekian ampere sama dengan 16 watt paling tinggi, 14 watt paling rendah, naik turun lah ya. Jadi kurang lebih ada spasi sekitar 4-3 watt dari teori yang ada ponselnya yang di charging quick charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt tetap dengan menggunakan kabel Esager plus adapter charger Baseus. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%. Nah, status fast chargingnya aktif dengan menggunakan kabel Esager. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini. Stop kontak mencapai 19 watt. USB Dr. Finersi struktur dayanya 8,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,5 watt. Dari teori ponselnya di charging fast charging 18 watt. Jadi ada spasi
sekitar 1,5 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad SE yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel e-charger plus adapter charger bawaan Huawei. Nah, lihat start dari baterai 39%, ada petir double-nya dan ada komanya supercharging aktif. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB dot Finisher. Saya tata seperti ini. Kita tunggu sebentar, ini dayanya masih naik menuju titik daya maksimal. Nah, lihat ini ya. Dari sisi stop kontak mencapai 24 watt. Kemudian dari sisi struktur daya bisa dilihat di sini 9 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20, sekian watt. Ini menggunakan adapter charger bawaan Huawei. Jadi ada spasi kurang lebih 2,2 watt dari spesifikasi maksimal Huawei-nya. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan Infinix. Lihat start dari baterai 8%, supercharger aktif, ada komanya 33 watt dengan menggunakan kabel dari brand e-charger. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB dot Finisher. Saya tata seperti ini. Kita lihat ini masih naik dayanya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya. Dia mencapai pada titik daya sekarang 28 watt stop kontak. Nah, kemudian dilihat dari sisi struktur daya. 9,3 volt kali 2,5 ampere sama dengan 24 watt, 4 dari sisi USB dot Finisher membaca. Dari sisi spesifikasi atau teori ponselnya supercharger 33 watt, real berada di daya 24,5 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 25%, power charging aktif, ada komanya, hypercharging dengan menggunakan kabel e-charger. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB dot Finisher. Saya tata seperti ini. Nah, lihat masih naik dayanya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat nih ya. Dia mencapai sekarang pada titik daya 39 watt, 40 watt, 41 watt, 42 watt. Bisa dilihat di sini perbandingannya 44 watt, di sini 38 watt. Nah, sudah turun dayanya. Ampere maksimalnya 3,7 ampere tadi ya. Nah, itu karakter ponsel power charging 45 watt. Pertama kali dicolok dia langsung naik ke titik daya maksimal tadi sekitar 43-44 watt pada stop kontak ini. Beberapa detik kemudian dia akan turun menuju titik daya stabil. Lihat ini dia masih turun dayanya. Nah, kita tunggu lihat ini stabilnya dia. Nah, masih turun lagi. Tadi 29, sekarang 28. Nah, loh, lihat masih turun. Nah, sudah stabil sepertinya ya. Nah, masih turun di 27. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ini, nah mungkin ini perkiraan saya sudah stabil. Nah, struktur dayanya 9,3 volt kali 2,8 ampere sama dengan 26,5 watt. Nah, ini stabilnya dia dari teori power charging 45 watt. Nah, lihat malah ke 25 watt. Nah, seperti itu. Ada spasi sekitar 20 watt dari teori yang ada, real atau stabil di 25 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai habis total atau 1%. SuperVOOC aktif 45 watt, ada komanya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB dot Finisher. Lihat dia mencapai 46 watt versus USB dot Finisher 3,9 ampere. Ampernya maksudnya 39 watt ya, ampernya 4 ampere, voltnya 9,8 volt. Lihat ini perbandingannya, dia mencapai 4 ampere. Nah, kita lihat. Nah, kemudian dia turun dayanya. Makanya saya tadi cepat-cepat. Karena ya seperti itu, karakter sebuah ponsel yang support intinya fast charging 45 watt, 33 watt ataupun lainnya. Nah, lihat ini, dia stabil di daya 26-27 watt
dengan struktur daya 9,2 volt kali 2,9 ampere sama dengan rel berada di daya 27 watt dari teori SuperVOOC 45 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 27%. Indikator yang muncul quick charging. Nah, ternyata tidak support turbo charging 67 watt ya, walaupun dayanya bisa mencapai 100 watt atau 7 ampere. Secara spesifikasi seperti itu. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya dan yang ada di stop kontak ataupun USB data refinisi. Lihat ini, dari sisi struktur daya stop kontak 17 watt. Kemudian dari sisi struktur daya yang ada di USB data refinisi 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14, 13, 15 watt. Nah ini ketika menggunakan kabel charger yang tidak menggunakan arus ampere secara spesifikasi 6 ampere, dia ternyata tidak support Xiaomi turbo charging, walaupun secara ampere besar, secara spesifikasi 7 ampere, secara watt 100 watt. Oke, sebagai solusi buat teman-teman yang ingin cari kabel buat Xiaomi turbo charging ya, misalnya 67 watt ataupun 120 watt, bisa menggunakan robot 120 watt ini. Coba saya ganti ya. Nah ini saya ada kabel pengganti buat Xiaomi turbo charging. Nah ini robot 120 watt. Nah cari kabel buat Xiaomi turbo charging itu yang kelipatan dayanya 120 watt atau 67 watt atau 6 ampere. Tapi lebih bagus cari yang 67 watt atau 120 watt. Lihat ini ya, ini saya menggunakan robot 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat, turbo charging 67 watt maksimal. Nah kalau 67 watt itu dia struktur dayanya 6 ampere dikali 11 volt sama dengan 66 watt, sama Xiaomi dibuat mudah dibulatkan menjadi 67 watt. Nah lihat ini struktur dayanya. Nah secara ampere nanti dia pasti naik kurang lebih ya mendekati 6 ampere atau bisa 6 ampere. Nah lihat ini. Nah seperti itu. Ini saya menggunakan kabel robot ya, walaupun saya review e-Sager, tapi saya kasih alternatif buat teman-teman yang membutuhkan Xiaomi turbo charging. Nah lihat tadi maksimal dia 5 ampere. Karena kenapa kok tidak mencapai 6 ampere? Karena ini dayanya, persentase baterainya sudah terisi banyak. Terisi ini sebentar saya lihat 30%. Nah kalau mungkin di bawah 10% bisa menyentuh di 6 ampere. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi buat yang cari kabel Xiaomi turbo charging merek selain Xiaomi, saya merekomendasikan di tes ini pakai robot 120 watt. Menurut saya support Xiaomi turbo charging 67 watt atau 120 watt ya. Link pembelian ada di deskripsi. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Nah lihat ini ya, start dari baterai 1% atau habis total, flash charging aktif ada komanya. Nah dengan menggunakan kabel dari brand e-Sager. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB data refinisi. Saya tata seperti ini, lihat. Dari sisi stop kontak mencapai 39 watt. Nah kemudian dari sisi USB data refinisi, oh dia naik mencapai 40 watt ya, naik turun lah 39 40. Kemudian dari sisi USB data refinisi, lihat struktur dayanya 8,8 volt kali 3,8 ampere sama dengan 34-35 watt. Nah secara spesifikasi ponselnya flash charging 80 watt. Nah kalau ini menurut saya jalan di flash charging 44 watt. Rel berada di daya 35 watt atau 3,9 ampere secara ampere. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt atau fast charging 2.0. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel converter seperti ini ya. Karena berdasarkan adapter charger bawaan ini menggunakan output USB-C atau PD, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini, start dari baterai habis total atau 1%. All round fast charging 100 watt aktif atau tersedia, akan saya aktifkan mode hyper charging. Lihat ini ada komanya.
Nah ya, maksimal 100 watt aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB dot terfinisi versus stop kontak. Nah, kita cek seperti ini ya. Nah, lihat ini dayanya masih naik menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dari sisi stop kontak sudah mencapai 61 watt. Sedangkan dari sisi USB dot terfinisi sudah mencapai 5,9 ampere. Dari sisi watt mencapai 57 watt. Sepertinya dia mentok sampai di sini. Padahal secara spesifikasi support arus 7 ampere 100 watt. Kalau kabel saya lebih berpatokan pada ampernya. Anggap ini mencapai maksimalnya 6 ampere ya. Secara spesifikasi support arus hingga 7 ampere. Jadi ada spasi 1 ampere dari spesifikasi yang ada, mungkin untuk keamanan dari kabel itu sendiri. Baik, lanjut tes untuk charging ke power bank. Nah, coba ini karena menggunakan 5 pin, saya akan menggunakan adapter charger 5 pin juga USB-A. Ini bawaan dari ponsel Xiaomi ya, 67 watt. Jadi sama-sama 5 pin. Nah, seperti ini. Coba lupa saya untuk dihubungkan dengan menggunakan USB dot terfinisi. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini yang warna biru USB dot terfinisi, portnya juga 5 pin. Jadi semuanya sudah sinkron 5 pin semuanya gitu ya. Tinggal kita lihat performa kabel ini digunakan untuk charging sebuah power bank itu maksimal atau tidak. Mengingat power bank berdasarkan pengalaman itu lebih efektif dengan menggunakan kabel PD atau USB-C. Itu sih, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 82%. Oke, tidak apa-apa. Startnya power banknya terisi banyak. Nah, lihat nih, dia mentok di daya 18 watt. 12 volt kali 1,5 ampere sama dengan 18,4 watt. Kalau dilihat atau dibandingkan dengan stop kontak, lihat perbandingannya 21 watt versus 18 watt. Ini ketika digunakan untuk charging ke power bank. Mungkin power banknya sudah terisi banyak persentasenya. Coba saya ganti ya. Saya ganti dengan menggunakan kabel PD. Nah, sebagai validasi tentang power banknya itu dia dayanya rendah karena ya memang benar-benar ketidakefektifan atau kurang maksimalnya kabel USB-A atau karena power banknya terisi banyak. Ini saya menggunakan adapter charger PD dari brand Infinix ya, 100 watt, bawaan Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Nah, seperti ini. Ini kabel PD, saya menggunakan kabel dari brand Anker Zulu 240 watt. Lihat ini saya hubungkan. Nah, lihat sama 83% ya. Nah, lihat langsung dayanya naik di 39 watt, 40 watt. Padahal ketika menggunakan e-Sager cuma mentok di 18 watt. Coba perbandingan dari sisi stop kontak versus USB dot terfinisi. Lihat ini 46 watt stop kontak, 43 watt USB dot terfinisi. Jadi kabel charger USB-A seperti ini ya, bisa digunakan untuk charging ke power bank, tapi kurang maksimal. Nah, mentoknya power bank itu mungkin membatasi maksimalnya di 18 watt. Walaupun seperti apapun, diutak-utik seperti apapun, walaupun menggunakan adapter charger yang sama-sama pinnya 5 ini pin 5, ini juga pin 5, tidak bisa. Berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Baik, lanjut tes untuk aktivitas transfer data dengan bantuan USB hub sama flash disk SanDisk ini. Saya ada laptop seperti ini, laptop jadul ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, proses saya hubungkan. Nah, lihat langsung terbaca dengan baik dan langsung loading terbuka dengan sendirinya. Coba, nah ini saya close, saya dekatkan. Nah, lihat dari sisi flash disk sudah terhubung dengan baik, nyala warna biru seperti ini. Sekarang coba kita masuk ke sistem komputer. Nah, lihat sudah terbaca seperti ini. Artinya kabel e-Sager ini bisa untuk charging dan aktivitas transfer data. Sekarang coba saya gunakan untuk aktivitas transfer data, misalnya transfer file sebesar 1 GB, anggap saya copy ke dokumen. Nah, lihat ini. Nah, lihat proses transfer data dan flash disknya berkedip-kedip seperti ini.
Artinya terbaca dengan baik ya aktivitas transfer datanya. Coba saya perjelas, saya buat landscape seperti ini. Nah, lihat speed transfer datanya 24 MB, kurang lebih segitu. Harap maklum ya, karena laptop jadul, plus kabelnya ini menggunakan sistem USB 2.0 bukan 3.0. Jadi ya kecepatannya segini menurut saya sudah lumayan lah ya. Oke. Baik, lanjut tes speed recharging ponsel. Nah, kali ini saya tes untuk charging ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 Watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Nah, lihat ini. Start dari baterai 5% ya. Tadi lihat ini sebentar, 5%. SuperVOOC aktif 45 Watt, ada komanya. Oke. Karena yang kita lihat dari sisi speed charging, jadi saya buat ponselnya mode mati. Oke. Timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam start dari sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit, kita cek ponselnya. Nah, lihat terisi 61% dalam waktu 30 menit. Nah, ini ciri-ciri sebuah kabel yang support SuperVOOC atau supercharger ataupun lainnya. 30 menit minimal harus terisi 50%. Nah, oke, lanjut. Kita cek dari sisi temperatur yang ada di adapter charger. Nah, lihat temperatur adapter charger panas menyengat 58,6 derajat Celcius. Wajar ya, karena SuperVOOC-nya aktif. Oke, lanjut. Kita cek dari sisi ponsel. Nah, lihat temperatur ponsel masih kategori hangat normal 41,7 derajat Celcius. Sekarang coba saya cek dari sisi chip kabel e-Sager ini. Nah, lihat chip kabel e-Sager hangat normal atau bahkan menuju dingin ya 34,8 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 3 menit. Kita cek ponselnya. Nah, lihat ini ya, sudah full terisi 100%. Dalam waktu 1 jam lebih 3 menit dengan menggunakan kabel dari brand e-Sager. Baik, jadi kesimpulannya kabel e-Sager 7 ampere 100 watt yang saya dapatkan dengan harga sekitar 10 ribuan. Cukup murah sekali. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah kualitas ya standar lah ya, lebih dari cukup. Ingat harga. Lanjut, dari sisi kemampuan fast charging juga cukup bagus sekali. Support semua fast charging, super fast charging, lalu SuperVOOC, supercharger, flash charging, all around fast charging. Sayangnya dia tidak support Xiaomi turbo charging. Tadi ketika saya tes ke ponsel Xiaomi turbo charging 60 watt, dia mentok di quick charging 18 watt. Kalau pengen cari kabel yang support turbo charging 60 watt, bisa pakai kabel dari brand robot ini yang support Xiaomi turbo charging hingga 120 watt. Lanjut kembali ke kabel e-Sager. Lalu dari sisi kemampuan speed charging, tadi saya tes ke ponsel Oppo A3X cukup bagus sekali performanya, yaitu SuperVOOC aktif mulai dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu sekitar 60-65 menit. Lumayan bagus. Lanjut, lalu dari sisi kemampuan charging ke powerbank, ya kemampuannya standar sama seperti kabel pada lainnya. Maksimalnya di fast charging 18 watt. Kalau power bank itu lebih bagus menggunakan kabel PD. Ini support input daya 90 watt yang saya tes. Nah, lanjut. Lalu dari sisi arus maksimal, tadi saya tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around 100 watt ini. Dari sisi spesifikasi ya, ini support arus 7 ampere. Lalu relnya ke ponsel ini mencapai 5,8 sampai 5,9 ampere. Anggap 6 ampere, jadi ada spasi kurang lebih 1 ampere. Nah ya, seperti itu. Kok ada spasinya? Ya, sesuai dengan harga lah ya. Menurut saya, kabel 10 ribuan kok minta arus hingga 7 ampere. Ya, ingat harga. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Secara keseluruhan, performa fast charging kabel ini cukup bagus sekali. Kecuali tidak support turbo charging ke ponsel Xiaomi ya tadi. Tapi supportnya quick charging. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli kabel e-Sager 7 ampere 100 watt ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.